Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, kenikmatan iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa, biaya dan dukungannya. Yang kedua kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang ketiga kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang keempat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang kelima kepada Ibu Febriani Damayanti, SEMAK Ciksas, selaku dosen pembimbing. Yang keenam kepada Bapak Dr. Sabar SEMAK, AK, CA, CFI, CPA, ASEAN CPA, selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan beserta jajarannya. Yang ketujuh kepada Bapak Zakiuddin Abdul Malik Al-Faruq SEMAK dan Bapak Ilham Muhammad Ramdan SEAK, selaku mentor dan pembimbing lapangan magang. Yang kedelapan kepada seluruh staf dan pegawai kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan, serta rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan pelaksanaan magang di Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan. Nama saya Rohibudin, NIM 4122 4231 20621. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti tahun 2024. Nah, judul laporan yang saya ambil yaitu Prosedur Audit Piutang pada Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan. Isi laporannya yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam refleksi diri. Nah, yang pertama latar belakang. Audit adalah proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai secara independen sebuah laporan keuangan, operasi, sistem, atau proses suatu organisasi. Tujuan utama dari audit adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh sebuah perusahaan atau sebuah entitas itu akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku. Nah, sumber dari P2DPT 2024. Prosedur audit dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan, meliputi akun-akun yang ada di dalamnya, serta bukti-bukti terkait dengan segala transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam membuat sebuah laporan keuangan. Nah, sudah disajikan secara andal dan wajar. Nah, serta bukti-bukti transaksi itu benar-benar terjadi atau tidak. Salah satu akun yang perlu diaudit dalam sebuah laporan keuangan yaitu adalah akun piutang. Nah, piutang sendiri menurut Agus tahun 2018, piutang adalah klaim yang dimiliki atas pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Nah, entitas biasanya memiliki piutang dari transaksi penjualan atau pendapatan. Namun bagi entitas perbankan atau terkhusus untuk perbankan, piutang di sini dimaksudkan adalah pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Nah, sehingga biasanya diakui sebagai piutang pembiayaan atau pinjaman yang diberikan.
Nah, selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Nah, kantor akuntan publik Sabar dan Rekan didirikan berdasarkan akta notaris Dewi Sri Yuniarti, SHMKN, nomor 23 tanggal 26 September tahun 2012, dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1038-KM.01-2012, tanggal 15 Oktober 2012. Maksud dan tujuan didirikannya kantor akuntan publik Sabar dan Rekan adalah untuk memberikan jasa di bidang audit, akuntansi, perpajakan, dan manajemen serta pelatihan. Berbagai layanan di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen telah diberikan kepada sejumlah besar perusahaan swasta nasional dan asing, BUMD dan BUMN serta koperasi dengan berbagai bidang usaha. Nah, antara lain seperti manufaktur, otomotif, perbankan, asuransi, yayasan pendidikan, badan layanan umum daerah atau BLUD, perusahaan daerah air minum, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan lain sebagainya. Nah, lisensi dari kantor akuntan publik Sabar dan Rekan yaitu ada 6. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Yang kedua, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Sektor Perbankan. Yang ketiga yaitu dari OJK Sektor Syariah. Yang keempat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kelima, OJK dari Sektor Pasar Modal. Yang keenam, OJK Sektor Lembaga Keuangan Non-Bank atau NBFI. Selanjutnya, visi dan misi dari kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Visinya yaitu menjadi salah satu kantor akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi, berintegritas tinggi, profesional, independen, dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya, serta sehingga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi para pengguna atau stakeholder. Nah, untuk misinya yaitu yang pertama, memberikan jasa audit yang bermutu sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga memberikan manfaat dan peningkatan nilai tambah bagi pengguna jasa atau stakeholder. Yang kedua yaitu menjadi kantor akuntan publik yang berintegritas, independensi, kompeten, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam memberikan jasa profesional. Yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan universitas melalui program peningkatan kompetensi dan magang mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu managing partner. Nah, managing partner ini merupakan bagian dari partner yang ditetapkan sebagai pimpinan di sebuah kantor akuntan publik dengan memiliki peran sebagai pengawas secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh partner dan bertanggung jawab penuh atas semua pelaksanaan tugas-tugas di kantor akuntan publik. Yang kedua yaitu partner. Nah, partner ini memiliki kedudukan yang sama sebenarnya dengan managing partner di dalam struktur dan juga memiliki tugas yang sama dengan bertanggung jawab penuh atas kegiatan di kantor akuntan publik. Yang ketiga yaitu ada auditor profesional atau profesional auditor. Nah, bertugas untuk melaksanakan kegiatan audit yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mereview atas kewajaran laporan keuangan dari klien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu ada profesional admin. Nah, profesional admin dalam hal ini bertugas sebagai pengelola administrasi dalam kantor akuntan publik, termasuk mengelola dokumen, melayani pelanggan,
dan memastikan sarana kantor telah tersedia. Nah, selanjutnya ada aktivitas magang. Yang pertama itu tempat magang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Alamatnya Jalan Saturnus Utara, nomor 4A, Margahayu Raya, Bandung, 40286. Nah, penempatan selama magang yaitu sebagai junior auditor. Nah, kegiatan magang ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari awal bulan November 2024 sampai dengan akhir Januari 2025, atau kurang lebih selama 20 satuan kredit semester atau SKS perkuliahan. Nah, kegiatan magang dilaksanakan dalam 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, yaitu Senin sampai dengan Kamis, jam masuk kerja 8.30 sampai dengan jam 12 siang. Nah, dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 itu istirahat. Masuk lagi itu jam 13.00 sampai dengan 16.30. Terkhusus untuk hari Jumat, itu hanya berbeda di waktu istirahat saja. Itu dari 11.20 sampai dengan 13.00 jam istirahatnya. Nah, jenis pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing selama melaksanakan kegiatan magang, yang pertama yaitu melaksanakan audit tes dokumen. Pelaksanaan audit tes dokumen ini dilaksanakan di bulan pertama. Melaksanakan audit tes dokumen di beberapa akun seperti akun pembelian, penjualan, piutang, utang, pendapatan, dan juga beban, serta memeriksa rekening koran. Nah, pelaksanaan audit tes dokumen itu dilaksanakan di perusahaan yang sedang diaudit oleh kantor akuntan publik Sabar dan Rekan, atau lebih tepatnya audit lapangan. Nah, yang kedua yaitu mengerjakan kertas kerja pemeriksaan. Pengerjaan kertas kerja pemeriksaan ini lebih banyak di bulan kedua dan ketiga. Nah, penugasannya yaitu pengerjaannya dalam bentuk software Microsoft Excel. Nah, kertas kerja pemeriksaan yang dikerjakan yaitu terdapat dari beberapa indeks. Nah, indeks ini yang disebut kertas kerja. Yang pertama itu indeks K, isinya itu tentang cash and cash equivalent. Yang kedua itu indeks B, tentang trial balance. Yang ketiga itu indeks I, tentang trade receivable and revenue. Yang keempat itu indeks H1A, tentang inventory. Yang kelima indeks H1B, tentang akun payable. Dan yang terakhir yaitu indeks L1A, tentang expense atau beban. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yaitu tentang prosedur audit atas piutang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekannya. Prosedur auditnya adalah yang pertama yaitu meminta daftar umur piutang dan dicocokkan dengan buku besar. Nah, pada prosedur audit ini, auditor harus mendapatkan daftar umur piutang tersebut atau laporan keuangan yang diberikan tentang daftar piutang dengan rentang tanggal jatuh temponya. Nah, lalu auditor mencocokkan antara umur piutang dengan buku besar perusahaan yang sedang diaudit. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan transaksi tersebut benar-benar terjadi atau disebut dengan assertion management occurrence, serta mendapatkan bukti-bukti transaksi. Tugas auditor yaitu mencocokkan bukti-bukti tersebut dengan buku besar perusahaan. Nah, prosedur ini dilakukan atau didokumentasikan di kertas kerja pemeriksaan di indeks I51. Nah, yang kedua yaitu mengirimkan konfirmasi piutang. Nah, perusahaan harus mengirimkan konfirmasi piutang kepada pelanggan dengan variasi saldo yang material. Dan jika tidak dijawab, maka perusahaan harus mengirimkan konfirmasi kedua. Nah, perusahaan ini yaitu perusahaan yang sedang diaudit. Nah, dan jika ada perbedaan saldo, maka auditor harus meminta penjelasan dari
pihak manajemen perusahaan yang sedang diaudit. Nah, atas apa dan mengapa saldo tersebut bisa berbeda dengan alasan yang kuat. Nah, setelah konfirmasi piutang ini dijawab oleh pelanggan, maka auditor melaksanakan rekonsiliasi antara daftar piutang perusahaan dengan konfirmasi dari pelanggan. Nah, rekonsiliasi ini didokumentasikan juga oleh auditor, yaitu di indeks I9. Yang ketiga yaitu melakukan prosedur pemeriksaan. Nah, prosedur pemeriksaan ini dilakukan jika konfirmasi kedua tidak dijawab oleh pelanggan, maka auditor melakukan prosedur alternatif, yaitu dengan memeriksa bukti transaksi seperti memo pengiriman barang, invoice, bukti penerimaan kas dan bank, dan memeriksa penerimaan piutang atau subsequent collection setelah tanggal neraca. Nah, dokumentasi pemeriksaan ini dilakukan di kertas kerja pemeriksaan, yaitu di indeks I51. Selanjutnya, yaitu memeriksa saldo-saldo piutang yang tidak wajar, seperti saldo negatif. Nah, piutang yang tidak wajar ini, seperti saldo negatif, dapat diperiksa melakukan audit piutang usaha. Nah, audit piutang usaha ini dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melakukan cut-off transaksi penjualan di sekitar tanggal neraca. Nah, yang kedua, mencocokkan saldo piutang usaha dalam neraca dengan saldo buku besarnya. Yang ketiga, yaitu menghitung saldo akhir buku besar piutang usaha. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu memeriksa pendebetan dan pengkreditan piutang usaha ke masing-masing jurnalnya. Nah, prosedur audit yang kelima selanjutnya yaitu memeriksa apakah piutang usaha dalam mata uang asing telah dikonversi ke kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal neraca. Nah, pada prosedur ini auditor melakukan konversi piutang yang pembayarnya menggunakan mata uang asing ke kurs tengah Bank Indonesia. Nah, cara menghitung kurs tengah yaitu dengan rumus kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Nah, menggunakan tanggal neraca pada tahun tersebut. Nah, sedangkan untuk mengkonversi mata uang asing ke kurs tengah bank, yaitu dengan rumus jumlah nominal mata uang asing dikali dengan kurs tengah Bank Indonesia. Prosedur yang keenam yaitu melakukan analytical procedure. Nah, fungsinya apa sih analytical procedure ini? Yaitu untuk menganalisis signifikansi naik turunnya sebuah akun. Nah, terutama di sini akun piutang antara tahun lalu dengan tahun tanggal neraca yang sedang diaudit. Nah, prosedur ini juga harus didokumentasikan, yaitu di indeks I4A. Nah, untuk prosedur yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan membuat usulan atau adjustment itu jika diperlukan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, penulis menarik kesimpulan selama kegiatan magang yang penulis lakukan di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan, bahwa kantor akuntan publik Sabar dan Rekan telah melakukan dan melaksanakan audit atas piutang sudah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Nah, prosedur audit piutang dilakukan dengan cara menganalisa pengendalian internal manajemen terkait dengan pemberian piutang kepada pelanggan, melakukan tes dokumen, bukti transaksi untuk memastikan asersi manajemen occurrence atau keterjadian bahwa piutang itu benar-benar terjadi atau tidak, terkait dengan transaksi yang dicocokkan dengan buku besar dan memeriksa penerimaan kas dan bank. Nah, serta di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan juga melaksanakan pemeriksaan dengan melakukan cut off pada sekitar tanggal neraca. Nah, terus melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan, dan jika ada selisih antara balasan konfirmasi dengan laporan keuangan,
Nah, maka auditor dari kantor akuntan publik Sabar dan Rekan akan menganalisa dan menanyakan kepada pihak manajemen perusahaan yang sedang diaudit terkait dengan perbedaan nominal tersebut. Nah, serta penulis juga dilibatkan dalam audit lapangan. Penulis menarik kesimpulan bahwa ada beberapa kendala mungkin ya, seperti ketidaklengkapan data atau data yang belum, permintaan data yang belum dilengkapi oleh klien atau perusahaan yang sedang diaudit oleh kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Nah, selanjutnya yaitu refleksi diri penulis selama kegiatan magang dilakukan. Nah, selama kurang lebih 3 bulan ini penulis melaksanakan kegiatan magang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang didapatkan terutama yang tidak ada di perkuliahan. Nah, salah satunya yaitu peningkatan soft skill. Selama kegiatan magang ini karena terbiasa ditugaskan untuk menggunakan software Microsoft Excel, nah sehingga kemampuan saya pribadi sebagai penulis dalam mengoperasikan software tersebut bisa dikatakan meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum melaksanakan kegiatan magang. Nah, yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Karena selalu diberikan tugas untuk mengerjakan beberapa kertas kerja, penulis juga dapat penugasan lapangan untuk melakukan tes dokumen akun-akun dalam laporan keuangan, cash of name, dan stock of name. Nah, oleh karena itu, penulis memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dengan benar, disiplin, dan tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu kedisiplinan tentunya. Karena semua pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing kepada penulis, baik di kantor ataupun lapangan, penulis selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. Nah, sehingga kedisiplinan selama magang itu terus dilatih dan banyak sekali mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya yaitu ada dokumentasi selama melaksanakan kegiatan magang. Nah, ini yaitu di ruangan kerja selama magang. Nah, tempatnya di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Nah, ini yaitu dokumentasi audit lapangan ya. Ada beberapa seperti tes dokumen, terus cash of name, dan juga melaksanakan stock of name persediaan. Nah, yang terakhir yaitu dokumentasi bimbingan untuk penyusunan laporan magang. Baik, mungkin mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga laporan ini bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Winaya Mukti dan umumnya bagi semua kalangan yang membaca laporan ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.